Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Iya, udah siap belajar? Siap, Bu. Kalau sudah siap, sebelum kita belajar, kita berdoa dulu, Nak, ya. Untuk ketua kelas, silahkan dipimpin doanya, Nak. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum kita belajar, Ibu mau absen dulu. Ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua, Bu. Hadir semua ya, alhamdulillah. Oke, kalau sudah hadir semua, kita hari ini akan melanjutkan pembelajaran yang kemarin. Nah, sebelum Ibu masuk ke pembelajaran kita hari ini, Ibu mau tanya dulu. Ada yang masih ingat kemarin kita belajar apa? Ingat, Bu. Belajar apa kita kemarin? Perkembangbiakan pada hewan, Bu. Ya, benar. Kemarin kita sudah belajar tentang perkembangbiakan pada hewan. Nah, sekarang kita akan melanjutkan tentang perkembangbiakan pada tumbuhan. Nah, ada yang tahu apa itu perkembangbiakan? Tidak, Bu. Nah, jadi perkembangbiakan itu, Nak, adalah suatu proses yang bertujuan untuk menambah jumlah spesies. Nah, di dalam perkembangbiakan pada tumbuhan ini tidak jauh berbeda dengan perkembangbiakan pada hewan, yang mana perkembangbiakan pada tumbuhan ini dibagi menjadi dua, yaitu generatif dan vegetatif. Nah, perkembangbiakan secara vegetatif ini contohnya ini. Ibu ada gambar, bisa dilihat, Nak? Bisa dilihat gambar yang Ibu bawa? Bisa, Bu. Bisa. Nah, di sini terdapat gambar apa, Nak? Gambar Bunga. Nah, di dalam bunga ini terdapat bagian antara benang sari dan putik, yang mana benang sari ini disebut sebagai alat kelamin jantan pada tumbuhan, sedangkan pada putik itu disebut sebagai alat kelamin betina pada tumbuhan. Nah, di dalam bunga atau kelopak bunga ini, dia akan bertemu antara sel telur dan sel sperma, yang itulah dinamakan perkembangbiakan secara generatif ini melalui perkawinan, yang mana bertemu antara sel telur dan sel sperma, yang mana akan menghasilkan hasil pembuahannya ini. Kemudian baru dia berbentuk sebagai calon tumbuhan baru. Sesudah berbentuk sebagai calon tumbuhan baru, dia berbentuk daging buah, yang mana di dalam daging buah ini terdapat biji. Sesudah itu barulah dia keluar biji atau berbentuk biji ini. Nah, sesudah biji baru dia berbentuk seperti kecambah. Nah, seperti kecambah ini kan sering kita jumpai, Nak, ya. Kita sering melihat kecambah itu di mana-mana. Dan sesudah dia berbentuk kecambah ini, setiap harinya ia akan tumbuh, yang mana dia baru akan berbentuk atau menjadi tumbuhan baru atau tumbuhan dewasa. Sesudah dia berbentuk atau menjadi tumbuhan dewasa, dia akan melakukan perkembangbiakan yang seperti Ibu jelaskan tadi. Jadi itulah perkembangbiakan itu bertujuannya untuk menambah. Nah, sampai di perkembangbiakan secara generatif pada tumbuhan ini bisa dipahami, Nak, ya? Bisa, Bu. Ya, jadi perkembangbiakan generatif ini adalah perkembangbiakan yang dilakukan melalui perkawinan. Nah, yang selanjutnya itu ada perkembangbiakan secara vegetatif. Nah, perkembangbiakan secara vegetatif ini berlawanan dengan perkembangbiakan secara generatif, yang mana perkembangbiakan vegetatif ini prosesnya tidak melalui perkawinan, atau bisa disebut jika di hewan itu bisa disebut sebagai membelah diri, seperti itu. Nah, sedangkan pada tumbuhan itu contohnya seperti mencangkok. Nah, anak-anak ada yang pernah mencangkok? Pernah ya? Pernah, Bu. Pernah. Ya, jadi caranya itu yang pertama
kita pilih cabang atau dahan pohon dengan ukuran yang sedang. Kemudian kulitnya kita kupas. Sesudah itu baru ditutup dahan yang kita kupas tadi dengan tanah yang subur atau yang sudah dicampur dengan pupuk. Yang kemudian kita tutup dengan kain. Nah, sesudah kita tutup dengan kain, kita jangan lupa untuk menyiramnya setiap pagi dan sore. Karena apa? Karena biasanya akar akan tumbuh dalam waktu 1 sampai 2 bulan. Nah, inilah nak dari contoh mencangkok atau proses mencangkok ini disebut sebagai perkembangbiakan vegetatif. Nah, perkembangbiakan vegetatif ini juga dibagi menjadi dua, yaitu perkembangbiakan vegetatif secara buatan dan alami. Nah, sesuai yang sudah Ibu jelaskan tadi, kira-kira itu termasuk dari perkembangbiakan vegetatif secara buatan atau secara alami? Buatan, Bu. Secara buatan ya. Iya, betul sekali. Kenapa? Karena prosesnya itu dicampur tangan oleh manusia. Sedangkan perkembangbiakan secara vegetatif alami ini yaitu proses perkembangbiakan yang dihasilkan dari tumbuhan itu sendiri tanpa dicampur tangani oleh manusia. Nah, jadi benar sekali yang dikatakan oleh Hanifah tadi. Contoh dari pencangkok ini adalah proses perkembangbiakan vegetatif secara buatan karena dia dicampur tangani oleh tangan manusia. Sedangkan vegetatif alami ini contohnya seperti tanaman wortel, kentang, dan bawang putih. Nah, itu salah satu contoh dari perkembangbiakan vegetatif secara alami. Kenapa? Karena bahwa kita tahu tanaman wortel, kentang, dan bawang putih itu dia akan tumbuh dan dihasilkan dari tanaman itu sendiri. Nah, itulah disebut sebagai perkembangbiakan vegetatif secara alami. Itu contohnya tadi ada apa? Ada wortel, kemudian ada kentang, dan masih banyak lagi ya. Nah, sampai di sini bisa dipahami, Nak? Bisa, Bu. Atau ada yang mau ditanyakan? Tidak. Tidak ya, sudah paham ya? Ya. Kalau sudah paham, sekarang Ibu mau tanya. Dari penjelasan Ibu tadi ada yang bisa menyimpulkan? Saya, Bu. Ya, Hanifah silahkan, Nak. Perkembangbiakan secara generatif adalah perkembangbiakan melalui perkawinan. Sedangkan vegetatif adalah perkembangbiakan tidak melalui perkawinan. Ya, benar sekali. Berarti Hanifah tadi sudah memperhatikan ya? Ya, Bu. Ya, jadi kita tadi sudah membahas tentang perkembangbiakan pada tumbuhan itu dibagi menjadi dua, yaitu perkembangbiakan secara generatif dan vegetatif. Yang mana perkembangbiakan generatif itu adalah perkembangbiakan yang dilakukan melalui proses perkawinan. Sedangkan perkembangbiakan secara vegetatif ini adalah perkembangbiakan yang dilakukan tanpa melalui proses perkawinan. Dan di dalam perkembangbiakan vegetatif ini juga dibagi menjadi dua, yaitu buatan dan juga alami. Contoh dari buatan itu tadi ada mencangkok. Sedangkan vegetatif alaminya itu contohnya ada tanaman wortel, kentang, bawang putih, dan masih banyak lagi. Nah, dari penjelasan Ibu tadi sudah bisa dipahami, Nak ya? Bisa, Bu. Bisa, alhamdulillah. Nah, mungkin itu saja pembelajaran kita hari ini tentang perkembangbiakan pada tumbuhan. Nah, sebelum kita pulang, kita berkemas-kemas dulu, Nak ya. Nah, silahkan dibereskan, dirapikan, alatnya jangan ada yang ketinggalan, ya. Sudah? Sudah, Bu. Sudah, kalau sudah kita berdoa dulu. Ketua kelas silakan dipimpin doanya, Nak. Berdoa. Mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Mungkin itu saja pembelajaran dari Ibu. Kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.